Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini membahas tentang praktek statistik menggunakan SPSS, Social Packages for Social Science, Statistical Packages for Social Science. Dan kali ini kita membahas tentang uji beda dengan SPSS. Kita melihat bahwa uji T itu berguna untuk uji beda ya, dan ini sifatnya kausal ya, dan menjelaskan apakah variabel itu benar-benar berpengaruh atau tidak. Intinya adalah ingin melihat apakah data itu ada perbedaan. Nah, ketika ada perbedaan, secara umum tentu ada pengaruh ya. Secara umum untuk paired sample test dan independent sample test ya. Uji sampel, satu sampel mungkin kalau ada perbedaan mungkin berarti ya ada, sama saja tergantung konteks ya, konteks penelitian. Misalnya harga saham berbeda dengan nilai tertentu ketika asumsinya bahwa nilai itu hasil dari suatu kejadian ya, seperti itu. Yang pertama adalah uji T sampel, satu sampel atau one sample t-test. Di sini ingin menguji perbedaan antara sebuah rata-rata sampel dengan nilai yang diketahui atau yang diduga. Jadi kita harus terlebih dahulu menduga nilai tertentu, misalnya harga saham misalnya pada saat ke depan dengan kondisi stabil misalnya ditemukan harganya $250 misalnya, maka itu akan diuji apakah itu rata-ratanya segitu. Kemudian itu juga menggunakan level keyakinan atau interval confidence ya. Kemudian kita akan menghasilkan satu statistiknya, serta perlu diketahui bahwa datanya harus normal dan tidak ada outlier, dan juga yang paling penting adalah sampelnya random. Masalah normalitas dan outlier kita sudah bahas, bagaimana uji normal dan uji outlier. Kalau tidak normal dan ada outlier mungkin tidak bisa dilakukan ujinya. Kalau outlier mungkin bisa dibuang ya, dipisahkan, walaupun nanti perlu dibahas kenapa outliernya terjadi. Kalau tidak normal memang cenderung ditransformasi atau memang tidak bisa sama sekali transformasi. Sampelnya juga harus random, artinya betul-betul diambil secara acak, baik simple random atau memang terstruktur dan seterusnya. Ada satu kasus yang dibahas di IBM SPSS, yaitu sebuah perusahaan dengan yang memproduksi RAM ya, piringan RAM, disk break, RAM berupa piringan, dan ukurannya wajib 322 mm diameternya, ukuran diameternya. Nah, kemudian mereka melakukan pengambilan sampel secara acak. Setiap sampel itu 16 piringan pada 8 mesin produksi dan diukur diameternya. Mari kita ikuti kalkulasinya. Di sini kita lihat variabelnya ada dua. Satu adalah nomor mesin 1 sampai 8 ya, karena ada 8 mesin produksi dan diambil 16 sampel. Kemudian ukuran diameter RAM ini, disk break diameter, semua
Cenderung kalau mesin itu sebenarnya bukan skill ya, karena mesin itu cenderung nominal. Nah, ada kesalahan. Kemudian lihat data view, ini mesin 1 16, berarti setiap mesin diambil 16 sampel. Jadi kita lihat totalnya, jumlah sampel itu adalah 128. Mungkin kita ingin menguji apakah masing-masing mesin itu bagus produksinya, yaitu mengikuti rata-rata 322 mm atau keseluruhannya. Kita coba, kita mungkin langsung saja analyze, compare means, one sample test, klik disk break ya, optionnya 95%, missing value-nya dikecualikan, kemudian test value-nya 322 ya, karena yang bagusnya idealnya ukuran RAM itu 322 mm. Lalu kita oke kan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Lihat di sini nilai signifikannya adalah di bawah 0,05. Berarti memang terjadi perbedaan. Perbedaannya itu di atas apa di bawah? Kalau dari sisi min, maka perbedaannya itulah positif di atas. Jadi 0,002 sekian. Jadi rata-ratanya adalah 322,002009 sekian. Di sini perbedaannya dengan nilai standar adalah 322 ya, ini nilai standar, sehingga perbedaannya 0,0020 sekian. Jadi signifikan berbeda, berarti banyak perbedaan secara data itu menyebar ya, perbedaannya memang real. Jadi betul-betul sistem produksi menghasilkan nilai yang berbeda dari standar. Dan 95% kita yakin bahwa interval confidence-nya adalah batas bawah 0,000116 dan batas atasnya 0,0039 sekian. Nah, berarti kita melihat produksi 8 mesin itu adalah di atas ya, di atas 322. Nilainya di atas, sehingga signifikan perbedaannya. Memang betul-betul karena mesin, proses produksi itu. Kalau mau menurunkan otomatis ya diturunkan settingnya supaya terjadi penurunan ukuran, sehingga mungkin tidak boros bahan dan seterusnya. Bisa juga tidak merusak mesin, ya tergantung ya apakah ini toleransi apa tidak perbedaan. Demikian. Berikutnya kita masuki bagian kedua, yaitu uji sampel berpasangan, paired sample test. Ini kita lakukan ketika desain penelitian itu kita lakukan pada satu sampel, dan satu sampel itu kita berikan treatment ya. Jadi sebelum treatment kita ukur variabel yang terkait, setelah treatment kita ukur variabel yang sama, apakah terjadi perbedaan atau tidak. Yang kita hasilkan adalah statistik deskriptifnya, kemudian hasil dari korelasi Pearson, serta
kita juga menggunakan interval keyakinan, biasanya 95%. Kemudian data normal dan bebas outlier juga. Silahkan cek uji normalitas dan outlier pada berikut sebelum-sebelumnya ya. Sebuah kasus yang kita ambil dari SPSS sendiri, yaitu soal seorang ahli fisik ya, tentang diet dan seterusnya, itu mengevaluasi sebuah program diet yang baru untuk pasiennya. Yang diet ini diberikan untuk keluarga yang memiliki serangan penyakit jantung. Jadi intinya apakah diet itu efektif ya, untuk menangani jantung. Nah kebetulan orang yang terkena penyakit jantung itu ada dua ukuran, yaitu berat badan dan ukuran trigliserid. Ya, itu teorinya begitu. Kita di sini diambil 16 pasien dan dilakukan diet selama 6 bulan. Dan diukur berat badan serta trigliseridnya sebelum dan sesudah studi. Nah, apakah diet itu berpengaruh atau tidak? Kemudian pengaruhnya kemana? Mari kita ikuti contohnya. Baik, di sini kita melihat ada data hasil pengukuran dari pasien. Ada 16 pasien sebelum dan sesudah diet. Sebelumnya ini trigliserid, final trigliserid adalah sesudah diet, mungkin beberapa waktu ya. Tapi kita tidak perhatikan ini, kita hanya perhatikan sebelum dan sesudah saja. Kemudian berat badan sebelum dan sesudah. Kemudian jumlah pasiennya 16 ya. Kita lakukan analisis ya, dengan cara klik analyze, kemudian compare means dan quantitas. Kita masukkan di sini trigliserid sebelum dan sesudah ya, berat badan sebelum sesudah, kemudian kita oke-kan. Kebetulan ini 95% keyakinannya ya. Kita oke. Setelah kita oke, maka nanti akan muncul ini hasilnya. Terlihat bahwa trigliserid dan berat badan itu ada rata-rata berbeda ya. Memang berbeda secara rata-rata. 138, 124, ini 198, ini 190. Cuman standar deviasinya ya. Jadi selisih standar deviasi mungkin cukup banyak kalau di trigliserid, jadi tidak stabil ya. Intinya tidak kurang merata, makin dilakukan diet tidak merata, makin tinggi. Sedangkan final weight atau berat badan itu cenderung memang juga tidak merata, tapi tidak terlalu jauh. Mungkin jaraknya 33,508 dikurang 33,4 juga tidak sampai 0,1. Jadi tidak merata hasilnya. Kemudian ini sudah gejala awal gitu ya. Nah, terlihat dari korelasinya, ya, Pearson correlation-nya, itu kita lihat signifikan ya. Final berat badan itu signifikan dan positif ya. Makin diet berat badan makin ini positif kan. Berat badan waktu diet sebelum diet dan sebelum itu positif, arah geraknya sama. Kalau ini berlawanan. Tetapi berat badan itu signifikan, jadi hubungannya sangat signifikan. Maaf. Kemudian di sini tidak signifikan karena di atas 0,05. Ya. Jadi itu korelasinya. Kemudian dari sisi uji bedanya, kita melihat di sini min dari trigliserid dan berat badan, standar deviasinya juga cukup tinggi ya. Trigliserid, jadi rata-rata perbedaan itu cukup tinggi di trigliserid, cuman standar deviasinya atau stabilitasnya itu cukup
tinggi juga, tidak stabil ya. Kemudian kita lihat interval keyakinannya adalah di sini. Jadi trigger itu minus 10,915 perbedaan ya, perbedaan. Kalau di sini apa nih minnya, ini min rata-rata dari data asli, bukan perbedaan. Kalau ini perbedaan ya, itu perlu diingat. Jadi ini min perbedaan, rata-rata perbedaan, min rata-rata perbedaan. Di sini perbedaan juga bergejolak ya, artinya tidak merata gitu, tidak stabil. Kemudian dari sisi nilai sig-nya itu terlihat bahwa yang berbeda itu adalah berat badan. Jadi rata-ratanya adalah 8,063. Artinya bahwa diet itu mempengaruhi berat badan. Sedangkan diet itu tidak mempengaruhi trigliserid ya. Jadi karena tidak signifikan perbedaannya. Jadi tingkat perbedaannya itu adalah ya kan berat ya, dengan berat setelah diet positif berarti kan maknanya mampu mengurangi berat badan. Kalau ini karena negatif berarti justru tidak, tapi tidak jelas. Berarti diet itu memang tidak bisa secara umum untuk menangani masalah jantung, walaupun bisa menangani masalah berat badan. Tinggal kita ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Cuman yang perlu diperhatikan di sini. Serta juga data itu harus normal dan tidak ada outlier. Mungkin kita lihat dulu apakah data ini normal atau tidak. Kita di-explore dulu ya. Explore, kemudian atau lebih mudahnya kita bisa atau langsung saja kita triglyceride, kemudian final, kemudian berat, kemudian final weight ya, kemudian statistik outlier, kemudian plotnya adalah normality ya. Optionnya saya pikir tidak perlu. Kita lihat hasil uji masih running ya, nih ada running examine, jadi masih bergerak nilainya, belum selesai. Nah, kita lihat bahwa misalnya di atas ya, tes normality, kita lihat bahwa triglyceride normal karena di atas 0,05, kan artinya Kolmogorov Smirnovnya itu tidak signifikan, berarti normal datanya. Ini juga sama ya. Kemudian outliernya kita lihat mungkin masih memproses ini. Tidak ada outlier ya, karena outlier itu bulat dan nilai ekstrim adalah bintang untuk triglyceride. Kemudian finalnya juga tidak ada, beratnya juga tidak ada, final weight juga tidak ada. Nah, tidak ada ya, demikian. Artinya uji paired sample t-test layak. Nah, uji normalitas dan outlier ini juga diterapkan pada uji beda lainnya. Demikian untuk sampel berpasangan. Berikutnya kita menguji perbedaan untuk dua sampel yang independen. Artinya
sampel itu diambil dari dua subjek yang berbeda ya, orangnya berbeda, tetapi variabel yang dikaji sama. Yang ingin dihasilkan juga sama, statistik deskriptifnya, kemudian sebuah uji kesamaan varian, jadi variannya harus sama, yaitu uji Levin atau Levin test, dan juga menggunakan interval keyakinan juga 95%. Kasus yang ada di SPSS adalah seorang analis pada sebuah departemen store ya, toko, ingin mengevaluasi promosi kartu kredit. Jadi 500 pemegang kartu kredit itu dipilih secara random, separuh menerima promosi baru, yaitu tingkat bunga yang diturunkan untuk 3 bulan ke depan, dan separuhnya standar ya, artinya promosi lama. Mari kita ikuti bagaimana prosedurnya dan interpretasinya.